Nah, Pak sekalian saya hormati, kita sekarang sedang melakukan rekrutmen PNS, kemudian menyelesaikan non ASN, dan ini non ASN ini tidak boleh lagi muncul di lapangan. Oleh karena itu kita sudah membuat berbagai regulasi yang lebih rinci. Ke depan kita minta seluruh penggantian terkait dengan non ASN ini ada syarat-syarat yang sangat ketat melibatkan Kanrek dan BKN. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa penataan non-ASN paling lambat 31 Desember 2024. Sesuai penjelasan dari Menpan RB bahwa seluruh tenaga honorer harus ikut seleksi dalam rekrutmen P3K 2024. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib honorer yang tidak lulus P3K di 2024? Pertanyaan yang kedua, bagaimana nasib honorer yang tidak masuk di database BKN? Inilah yang selalu pertanyaan di dalam pikiran para tenaga honorer. Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, Menpan dan PLT BKN memberikan jawaban yang pasti pada saat rapat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pada tanggal 6 Februari 2024 yang lalu. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar, tontonlah video ini dari awal sampai selesai agar tidak di-skip supaya Anda mendapatkan jawaban yang pasti dari Menpan RB dan PLT BKN. Mari kita simak bersama. Nah, Pak sekalian saya hormati, kita sekarang sedang melakukan rekrutmen PNS. Dan ini terbesar dalam 10 tahun terakhir ini. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden, tetapi fokus pada pelayanan dasar, khususnya tenaga guru dan kesehatan, kemudian menyelesaikan non-ASN, dan ini non-ASN ini tidak boleh lagi muncul di lapangan. Oleh karena itu kita sudah membuat berbagai regulasi yang lebih rinci. Ke depan kita minta seluruh penggantian terkait dengan non-ASN ini ada syarat-syarat yang sangat ketat melibatkan Kanrek dan BKN. Bagi mereka yang tidak melibatkan Kanrek dan BKN, kita akan jadikan temuan, dan itu akan menjadi pelanggaran yang nanti akan menjadi temuan di BPK dan akan mendapatkan sanksi. Karena Bapak Presiden telah memberikan arahan, kita beri afirmasi kemarin yang non-ASN, tetapi tidak boleh ada rekrutmen baru, apalagi memasukkan orang-orang baru dengan menyelipkan dengan berbagai strategi penganggaran yang dilakukan oleh berbagai KL, kementerian, dan lembaga, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Kepada saya hormati, total CASN tahun 2024 adalah 2,3 juta, dan khusus fresh graduate tahun ini yang terbesar itu adalah fresh graduate-nya 690 ribuan. Dan mudah-mudahan ini ke depan fresh graduate ini akan bisa menjadi bagian dari upaya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menyiapkan SDM kita yang kita siapkan dengan baik. Bapak sekalian, saya kira saya telah banyak. Jika ada pertanyaan Pak Yomo dari teman-teman supaya saya nggak satu arah saja, saya persilahkan. Bisa sambung suara saya? Bisa, Bapak. Tes suara kami terdengar, Bapak Menteri? Iya, saya nggak dengar suaranya Pak dari situ. Saya bisa juga dilihatkan dengan peserta, coba. Baik, kita coba pastikan kembali. Bapak mohon izin, apakah suara kami sudah terdengar dengan jelas dari sana? Sekarang terdengar, tadi belum terdengar. Baik, kita silakan coba. kalau ada teman-teman atau peserta yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya biar nggak satu arah. Izin Bapak Menteri. Sebelumnya kami laporkan yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Gubernur Bali, beliau hadir secara langsung. Benar. Baik. Kemudian para penjabat gubernur, ada Prof. Yudan, Pak Fahmi, dan penjabat gubernur yang lain. Ada penjabat Bupati, Wali Kota hadir pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang bersedia di tengah kesibukan Bapak masih memberikan arahan. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita
dalam rangka untuk pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian. Sesuai arahan Bapak Menteri, mungkin barangkali ada yang silakan Bapak, mohon izin ada yang akan menyampaikan pertanyaan kepada silakan. Kalau bisa wajah kamera diarahkan juga boleh. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak, Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Menteri, tadi kami menyimak apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang, Pak, yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40% yang tenaga kontrak lokal kami. 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu, Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan 2 opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi, kami, pemerintah telah memberikan pintu, karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paruh waktu. Karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR, tidak akan ada PHK massal, tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdata di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggarannya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Ada lagi Yomo? Atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga? Jadi kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Mungkin itu Bapak Menteri tambahan saya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.